Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya Pak Nunu, Bu Dede, kita memperkenalkan diri ya. Kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak yang akan mempraktikkan tentang coaching. Untuk coaching yang pertama, saya menjadi observer, Pak Nunu sebagai coach, dan Bu Dede sebagai coaching. Oke, kita mulai ya Pak Nunu. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Nunu? Alhamdulillah baik, Ibu Widya. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Nunu hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Dede ya. Betul, Bu. Ya, sebelum melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian karena selama coaching saya akan mengamati dan menilai Pak Nunu sebagai coach dan Bu Dede sebagai coachingnya. Rubrik penilaiannya yaitu tentang saya akan menilai dengan sesuai dengan kompetensi coaching seperti apa yang sudah seperti apakah coach sudah sesuai dengan jalur Tirta atau juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau juga tidak, dan coach juga apakah coach itu akan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach. Terus selain itu juga Bapak untuk ketika melakukan coaching, Bapak juga harus menggunakan prinsip coaching seperti kayak kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu dari rubrik penilaiannya. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bapak. Ya, Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Saya merasa saya memiliki kelemahan di kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Karena ini hal yang penting bagi saya sebagai coach untuk membantu coachee dalam menemukan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee. Oke. Yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik dari kompetensi dari coaching. Contohnya kan di kompetensi itu ada pression, ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari tiga itu yang spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Nunu apa kompetensinya? Mungkin yang pertanyaan berbobot tadi, yang ketiga. Oke, terus untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan dalam pengembangan apa yang diinginkan oleh Pak Nunu dalam coaching ini? eh dengan praktek latihan coach ini, saya ingin lebih cermat dalam melihat pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh coachee untuk dijadikan pertanyaan yang spesifik dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Itu saja yang mungkin masih saya belum kuasai sampai hari ini. Oke, untuk Pak Nunu, untuk kegiatan coachingnya boleh langsung dipersilakan. Oke, silakan Bu Dede. Ya, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf nih Pak, mengganggu waktunya nih Pak. Saya ingin sedikit berbicara, ngobrol sama Bapak lah. Ingin curhat Pak. Boleh, Gimana boleh. bisa? Ada waktu nggak Pak?
Ada, silakan. Kebetulan saya lagi tidak ngajar hari ini, ada jadi waktu kosong untuk kita bicara lah. Mangga, silakan. Alhamdulillah. Begini Pak, jadi ada satu permasalahan nih di dalam kelas. Jadi saya belum bisa menemukan solusi yang tepat nih. Ada salah satu siswa saya, dia itu eh, susah sekali untuk bersosialisasi dengan orang baru. Jadi kalau ada guru mata pelajaran yang lain masuk ke kelas tuh biasanya dia tidak mau mengikuti pelajaran tersebut gitu, Pak. Hmm, kira-kira itu hal mengganggu kah atau suatu yang wajar menurut Ibu ketika ada anak yang kurang terampil dalam melakukan sosialisasi di dalam kelas? Bukan mengganggu ya, tapi sedikit jadi apa ya? Jadi beban buat saya gitu. Hmm. Bagaimana ya caranya supaya anak ini bisa bersosialisasi, bisa dia mau belajar dengan guru yang lain, bukan hanya dengan saya gitu, Pak. Jadi merupakan satu beban buat saya. Bagaimana caranya supaya anak ini bisa bersosialisasi dengan orang lain? Oke. Bisa saya mendengar dari Ibu tentang latar belakang si anak atau eh, lingkungan kelas di mana anak tersebut berada? Dulu saya sempat menanyakan hal ini kepada orang tuanya, yaitu ibunya ya, Pak ya. Nah, ibunya ini bercerita ternyata itu siswa ini tuh dia memiliki trauma. Oke. Tapi untuk secara secara detail ceritanya ya tidak menceritakan, hanya 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 gambaran besarnya saja. Jadi kenapa dia sampai sekarang takut menemui orang yang baru dia kenal karena dia memiliki trauma waktu kecil seperti itu katanya. Wah, trauma ya, trauma pada anak memang sekarang sedang tren di mana-mana ya. Trauma akibat bullying, trauma akibat hal-hal lain ya. Sejauh mana pendekatan Ibu terhadap anak tersebut? Setiap hari saya selalu berusaha mencoba untuk mengajak dia ngobrol, melakukan pendekatan ya Pak ya. Kadang jika ada pergantian dari wali kelasnya dengan guru mata pelajaran gitu, saya kadang-kadang suka mendampingi dia, suka membujuk dia. Kalau didampingi dia mau belajar, kalau didampingi sama saya dia mau ikut belajar. Tapi kalau ditinggal dia tidak mau, dia malah nangis nemu ibunya seperti Hmm. itu. Kira-kira Ibu bisa mendeteksi penyebab hal tersebut terjadi. Kira-kira ada beberapa alternatif, apakah hanya trauma atau hanya salah asuhan, Bu? Ketika orang tuanya terlalu memanjakan anak sehingga anak tidak terlalu mandiri ketika di dalam kelas. Bisa Ibu ceritakan persoalan ini lebih dalam? Cek, suara saya masih ada? Terdengar? Mm. Baik itu. Ada Bapak? Ada. Suara Dede ada nggak Pak? Oke, cukup jelas. Kurang jelas ya? Cukup. Halo? Ya. Ada. Kalau ya siap Bapak. Kalau untuk pola asuh dari orang tuanya, Dede juga belum belum begitu tahu secara ini apa ya, secara detailnya seperti apa. Hanya tahunya ya seperti itu yang diceritakan sama ibunya. Karena ibunya kan sama ayahnya eh apa ya? Ini mungkin korban-korban perpisahan orang tua mungkin ya, Pak ya. Hmm. Pas dia masih kecil atau kayaknya masih kecil ya. Jadi orang tuanya itu berpisah. Nah, entah gimana ceritanya, ada orang luar mungkin yang mengganggu si anak ini, makanya dia menjadi trauma. Kalau untuk pola asuhnya, Dede kurang kurang tahu seperti apa pola asuh ibunya di rumah gitu. Jadi hanya hanya tahu yang cerita tentang traumanya itu saja.
Oke, sesuatu yang traumatik yang dialami si anak memang kadang membuat perubahan sikap ya. Sejauh mana Bu Dede melihat perubahan sikap ini terjadi? Apakah baru-baru saja atau semenjak anak tersebut masuk sekolah? Jadi si anak ini eh takut dengan orang asing itu dari semenjak pertama kali masuk. Pertama kali masuk sama Dede juga takut tadinya Pak. Dia setiap kali belajar adalah 1 minggu 2 minggu harus didampingi sama orang tuanya karena tidak mau berinteraksi langsung dengan Dede. Dia takut, merasa takut. Nah, lama kelamaan setelah dibujuk kita kasih pendekatan secara baik-baik, alhamdulillah dia mau. Nah, untuk sekarang juga ada perubahan untuk di mata pelajaran PAI dia mau. Tapi satu masalah lagi kalau untuk di PJOK itu kan di luar kelas ya Pak ya. Hmm. Dia tidak mau. Ini Oke. masih masih menjadi kesulitan bagi saya untuk membujuk yang ikut pelajaran PJOK ini. Eh, Sejauh ini apa hal yang sekolah lakukan atau guru-guru lakukan di sekolah lah? Apakah ada guru-guru yang punya komitmen sama dengan Bu Dede untuk membuat anak lebih nyaman, lebih percaya diri di sekolah? Apakah ada mitra yang bisa Ibu ajak kolaborasi untuk menangani kasus-kasus ini? Nah, mungkin karena ini anak ini tidak mau mengikuti pelajaran PJOK, mungkin Dede bisa berkolaborasi dengan guru PJOK ya Pak ya. Bagaimana caranya supaya Dede dan guru PJOK ini bisa mengadakan pendekatan gitu Pak, atau mungkin mencari informasi lebih terkait anak di bagaimana di lingkungan keluarganya atau di lingkungan terdekatnya. Jadi Dede mungkin bisa mengajak kolaborasi dengan guru PJOK tersebut gitu. Oke, kalau Ibu punya optimis dalam penanganan kasus ini, kalau di range dari 1 sampai 10, kira-kira keyakinan Bu Dede ada di angka berapa? Mungkin di angka 8 lah Pak. Kalau untuk 9, 10 mungkin terlalu tinggi ya. Paling di angka 8. Di angka 8 juga saya udah cukup bersyukur gitu. Berarti nanti akan ada perubahan yang signifikan dari siswa tersebut. Oke. Ah, saya bisa menangkap optimisme yang ada di dalam hati Bu Dede dalam penanganan ini, rencana aksi yang sudah dibuat, dan saya yakin Ibu bisa memberikan eh, pertolongan dalam tanda kutip karena hal anak ini korban gitu, korban. Kita sebagai pendidik itu harus memberikan banyak sekali banyak effort untuk membantu mereka agar mereka merasa aman di sekolah, terutama dari hal-hal yang mereka eh, anggap ancaman atau bahaya di sekolah. Eh, Gitu saja, mungkin ada yang akan dibicarakan lagi dari Bu Dede. Mungkin untuk sementara ini cukup itu saja Pak. Oke, saya Terima harap kasih Bapak nih udah terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan Bapak ada gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi siswa tersebut. Oke, terima kasih Bu Dede. Saya harap Ibu yang punya kepedulian terhadap siswanya. Saya juga appreciate sebagai coach. Ini jarang sekarang guru yang punya eh apa ya effort untuk ke sana gitu. Mudah-mudahan apa yang dihadapi sekarang bisa terjawab, bisa bisa diselesaikan dan anak kembali bisa berbaur, bersosialisasi seperti anak-anak lainnya. Oke, Bu Dede, terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nunu, tadi sudah selesai ya coaching-nya. Oke, Ya, tadi ketika apa namanya melihat coaching antara Pak Nunu dengan Bu Dede, kayaknya sangat seru sekali.
kayaknya saya juga kayak masuk di dalamnya gitu loh. Jadi cerita-cerita atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak atau cerita-cerita dari Bu Dede itu kayaknya masuk gitu langsung ngena gitu ya. Jadi bagus dalam apa namanya dalam percakapannya gitu. Ada kemitraannya gitu kan. Ada Bu Dede juga passion selalu hadir penuh gitu kan di situ. Dan Bapak juga mendengarkan aktif di situ. Pak Nunu, sebelum kita tutup percakapan ini, ada beberapa yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Nah, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Oke, saya merasa di proses coaching tadi saya menemukan hal-hal yang atau trik agar kita uh, mampu membuat pertanyaan berbobot, artinya memandu coach untuk memaksimalkan potensi dirinya. Saya tadi percaya coach Bu Dede ini adalah orang yang uh, punya potensi dalam dirinya, hanya dia masih bingung apakah apa yang dia lakukan benar atau tidak. Saya hanya tadi melakukan rekonfirmasi pikiran-pikiran Bu Dede sebagai coach, dan itu membuat coach menjadi lebih percaya diri, termotivasi untuk mandiri. Ya, ketika saya tadi juga menjadi observer, saya juga apa namanya melihat itu ya dari Pak Nunu sendiri dan juga dari Bu Dede sendiri. Tadi Tadi juga Pak Nunu juga sudah apa namanya sudah melakukan coaching itu secara alur tirta. Di situ sudah ada passion, ada keaktifan apa namanya pertanyaan yang berbobot, ada juga mendengar aktif. Nah, di situ Pak Nunu sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Dede sebagai coach itu bisa menemukan solusi atau permasalahan yang tadi mungkin Bu Dede sampaikan ke Pak Nunu. Pak Nunu, mungkin satu lagi ya pertanyaannya ya. Eh, Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Eh, yang kedua mungkin yang saya coba ingin perbaiki dari coaching kompetensi saya, yaitu mendengar aktif ya, karena seringkali saya terdistrak oleh alur yang diutarakan oleh coach. Sebetulnya itu yang kadang-kadang susah menangkap pertanyaan kunci. Sebenarnya itu dua pertanyaan apa? Mendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot itu kan saling berkait. Itu yang ingin saya coba perbaiki lagi. Semoga itu nanti bisa ya Pak ya. Ya, amin Bu, Terima amin. kasih ya, terima kasih Bapak. Kayaknya hari ini seru sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dan bisa berdiskusi kembali. Ya, terima kasih Pak Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.